Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pula. Astagfirullahaladzim. Allah. Kenapa pula kah? Sakit sendiri ya, lagi nih. Iya. Sakit kenapa ini? Sakit dulu apa namanya terjangan saya pakai dari Ferdi dan kawan-kawannya gitu Pak ya. Allah. Berarti kena terjang Ferdi waktu itu masih belum sembuh ya pula? Iya gitu Pak ya. Sampai saat ini. Berarti Sendirian di sini. iya, saya sendirian. Tapi rekan-rekan yang lain katanya masih di perjalanan akan membawa lagi ke rumah sakit. Masya Allah. Berarti sore ini akan dibawa ke rumah sakit Bung Laga ini? Rencana rekan-rekan juga Pak ya, entahlah. Namanya rencana juga Pak ya. Iya. Dari semalam juga Pak ya panas, dingin terus. Kayaknya remuk, kayaknya di rusuk sebelah kiri juga. Coba. Bismillah. Maaf ya, saya pegang. Masya Allah. Ini tulangnya patah Bung Laga. Iya juga Pak ya. Ini mah kalau bawa ke rumah sakit, minimalin nanti di amputasi kayaknya. Astagfirullah ya Pak ya. Apa masalah biayanya sudah siap apa? Bung Laga? Ya entah lah ya Pak ya. Tapi mereka katanya mau patungan. Tapi kalau sampai di amputasinya Pak ya, besar biaya. Terus Bulaga juga tidak bisa kemana lagi, tidak bisa membantu pada lampu ya Pak ya. Kalau mau dibawa ke rumah sakit itu sudah berarti biaya. Tapi kalau saya pikirkan dulu, sebelum sebetulnya kumpul semua nanti kita menyuarakan gimana bagusnya gitu kan. Seandainya nanti entah ada dana-dana sedikit yang ingin memberikan satu sedekah kan pada sahabat-sahabat kita kan. Siapa tahu mereka mau sedekah entah sebanyak gimana pun caranya, kita mengangkat Bulaga nih bisa ke rumah sakit. Nanti sahabat-sahabat ini kita nunggu dulu lah, mudah-mudahan ada keputusannya. Terasanya semalam ya Pak ya, sekitar jam 1 jam 2, jadi menggigil kedinginan ini dari ke atas ya Pak ya. Jadi seolah saya bukan hanya diserang dengan ilmu kasat mata, tapi sebenarnya tak kasat mata juga itu Pak ya. Terlalu ini Ferdi itu. Makanya saya bilang sama Bulaga, apakah dia pernah ada guru yang sebangsanya yang mempunyai ilmu salah? Karena aku rasa Bulaga, kalau anak itu tadinya sehat, ketika dia telah lama mencari ilmu, disantrenkan, entah santrennya berilmu apa saya tidak tahu kok sampai sekejam itulah terhadap orang tua. Saya sudah berusaha minum madu pada Lampung, tapi entahlah belum ada perubahan ya Pak ya, karena sebetulnya bukan sakit biasa ya Pak ya. Sakit ya. Tapi semenjak kamu sakit ini belum ada Ferdi sama kawan-kawannya ke sini? Belum ada juga Pak ya. Mungkin mereka juga senang, bahagia kalau abahnya ini terkapar seperti ini kita Pak ya. Masya Allah. Ya. Ya Pak ya. Seandainya umur Bulaga sampai juga Pak ya, dia ambil oleh sang malaikat juga Pak ya. Bulaga berwasiat kepada Jaga Baya dan rekan-rekan yang lain untuk selalu menasihati Ferdi agar dia kembali ke jalan yang benar gitu Pak ya. Jangan dulu pikir ke sana Bung Laga. Yang penting tenangkan dulu jiwa Bung Laga ya. Kita nanti akan bersama-sama berusaha sama spiritualnya Bang Ray Lampung harus kumpul semua. Gimana caranya nanti kami akan berusaha entah dari pengobatan alternatif, entah nanti kita larikan ke rumah sakit. Ini udah kering ya Pak ya, coba kompres di air ini ya Pak ya. Ya. Masya Allah. Kering, udah panas ya Pak ya. Allahu Akbar. Bang, kurang ngajar bener Ferdi itu. Ya Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Sakitnya bukan alang kepala. Tahan dulu. Ya. Saya mudah-mudahan namanya kita membantu. Siapa tahu saya bisa membantu Bung Laga dengan dijabah oleh Yang Kuasa. Coba aku lihat dulu Bung Laga ya. Masya Allah Bung Laga. Sampai ini hitam ini Bung Laga. Ini hitam ini kena ilmu tenaga dalam ini. Subhanallah. Sebenarnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah sabar Bung Laga. Bismillah. Dia pakai dia Bung Laga ini kena ilmu tenaga dalam Bung Laga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Allah Akbar. Luar biasa. Aku cuma narik racunnya Bung Laga. Racunnya Sakitnya masih luar biasa juga banyak sakitnya juga banyak. Tenang Bung Laga. Racunnya sudah aku tarik dari sini. Tenang. Tenang Bung Laga. Ya. Sabar Bung Laga ya. Sabar. Bismillah. Allah. Subhanallah. Allah. Tahan Bung Laga. Tahan. Racun yang sudah aku keluarkan. Sabar Bung Laga. Sakitnya masih juga banyak. Iya, tenang. Racun yang sudah keluarkan. Ya rencana juga banyak sore ini. Mana? Yang ada rekan-rekan yang lain akan menjumpai ibu kandungnya Ferdi sebenarnya. Permasalahan apa lagi itu? Karena ibunya Ferdi lah yang menghasut sehingga Ferdi ini begitu membenci orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Tapi Ibu Laga begini. Seandainya kalau badan kurang sehat, jangan dilangkahkan. Tapi kalau badan kau udah sehat, silakan. Tapi ada titipan dari saya. Apa dia? Apapun yang disuguhkan Mamanya Ferdi, jangan kau minum. Oh iya. Ya. Akan selalu menjaga ingat juga ya. Ferdi yang mamanya setelah bersatu. Oh, astagfirullahaladzim. Gimana caranya ingin menghabisi Bung Laga? Astagfirullahaladzim. Kemungkinan sakit hatinya Mamanya Ferdi terkait masalah Ganogini yang pernah ingin menunang anaknya saya. Karena uang itu ada di Bung Laga. Waktu pertunjukan itu. Waktu diserahkan oleh istri Bung Laga itu. Iya. Jadi permasalahan sakitnya anaknya Bung Laga Ferdi, dia selarinya masih harta Ganogini. Karena harta itu banyak di Bung Laga. Dia aburkan kepada istri-istri yang lain. Ini masalahnya. Sabar, tenang Bung Laga, tenang. Astagfirullahaladzim, tenang. Jangan. Tenangkan dulu jiwa Bung Laga. Tenangkan dulu. Jangan sampai dibawa tekanan emosi. Ya Allah. Kalau saya nggak ada kepentingan, saya siap mendampingi Bung Laga. Biar saya bisa meluruskan
Karena di dalam rumah tangga ini Bulaga, anak kalau sudah dibantu mamanya, kita pasti kalah. Si siapapun, walaupun kita benar. Dia gimana caranya, 1000 caranya, pasti akan menghabiskan orang tua. Karena dia pikir gini, harta yang guna gini yang dipegang Bulaga itu, dihabiskan, diawur-awur karena mau Bulaga. Itulah kesakit PRD ini mungkin Bulaga, mau mamanya ini. Siapa selalu jaga bayar? Ada suara jaga bayar. Tenang. Marino, tolong dilihat dulu apa namanya kameramen. Ya, terus sabar Bulaga, sabar Bulaga, tenang Bulaga. Ya, sepertinya ada sesuatu Bulaga. Ya. Bismillah. Coba Bulaga. Tenang Bulaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. La ilaha illallah. Keluarlah kau dari badannya. Apabila kau mengganggu Bulaga, siapa yang telah mengirimmu, pergilah dari sini. Kembalilah kepada dia. Kalau kau ingin panggangan manusia, makanlah siapa yang kau menyuruhnya. Pergilah kau dari sini. Jangan ganggu dia. Aku tahu satu Bang Bulaga nih terkena luka parah dari ilmunya Perdi. Yang keduanya Bulaga ini telah dapat kiriman Bulaga. Astagfirullah. Ya. Bulaga ini dapat kiriman dari istri Bulaga. Astagfirullah. Ya. Hati-hati Bulaga. Makanya aku bilang tadi, apabila Bulaga ke sana jangan sekali-sekali minum. Karena tujuan istri Bulaga ingin menghabisinya. Permasalahannya, yang pertama guna gini, itu yang dipermasalahkan. Keduanya Perdi sakit hati, karena sakit hati mamanya ditelantarkan dan tidak kebagian dari harta yang sebanyak itu. Jadi Perdi ini ingin balas dendam Bulaga tujuannya. Dan juga saya rasa Bulaga, Perdi ini dia ingin menikahi anaknya Ki Jagabaya. Kemungkinan dia punya sakit hati juga sama saya. Gimana caranya menghancurkannya? Bisa jadi Bulaga. Makanya inilah saya kesini Bulaga, mendengar kabar Bulaga katanya sudah terkapar, sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Mata saya cekung, Ya. hampa, tatapan pandangan Bulaga hampa ke Jagabaya. Masya Allah. Kosong Jagabaya. Subhanallah. Ya itulah Bulaga. Bulaga telah dikirim dengan ilmu hitam dari mamanya Perdi. Mama Perdi ini sangat luar biasa. Jadi saya sarankan Bulaga, sebenarnya di mana cari 3 biji 1 tangkai jeruk yang ke arah matahari hidup. Kalau di halaman tidak ada Jagabaya. Iya. Dia itu 1 tungkus tapi mengarah ke matahari hidup. Oh iya, tapi harus 3. Harus 3 dia dalam 1 tangkai itu Bulaga. Ya kan saya coba cari. Nah, nanti kalau dapat Bulaga, itu yang sebelahnya diperas di gelas, yang satunya tempelkan di pusat Bulaga 3 biji. Dengan baca selawat 3 kali. Jangan ngambil nafas. Itu. Jadi itu tujuannya. Apa namanya, mari dipasang ada di apa namanya, pusar saya gitu. Iya, benar. Allah. Sebenarnya kalau ada punya 4 biji telur angsa yang sudah buye kayak kata orang itu, bukal. Nah, itu Bulaga 4 biji telur angsa itu. Biar nanti kalau sudah dipagar di sini. Berapa harganya Jagabaya? Ya, kalau Jagabaya tentunya Jagabaya.
Kalau Mas itu jangan kamu pikirkan harganya, yang penting pagar dulu supaya pengiriman itu nggak masuk ke sini, Bulaga. Iya, iya, iya. Ya, karena Bulaga ini kan dikirim. Iya. Dikirim oleh Mama Perdi. Kemungkinan Mama Perdi ini menuntut Bulaga. Iya. Karena Perdi nekan mamanya, dia mau nikah. Sedang harta yang sebanyak itu ada di Bulaga. Ya, tadi sebenarnya juga bayar. Gimana? Bulaga tidak menyuruh kameramen untuk memvideokan Bulaga sakit di Jagabaya. Tapi kameramen Bulaga bersikeras agar mereka-mereka yang iri dengki tahu ke Jagabaya bahwa Bulaga saat ini sedang luka parah, sedang sakit. Ya kalau dulu kemungkinan Bulaga masih sukses, menjadi orang yang namanya tidak ada satu kekurangan. Ya kalau sekarang kan sudah nggak ada lagi, apalagi mendiributkan. Maksud saya begini, kita menunggu sepetua yang lain, siapa tahu kita berbagi rezeki, siapa tahu ada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita kan tidak tahu rezeki kan. Karena sepengetahuan Bulaga, telur angsa yang bokal yang tidak akan menjadi anak itu harganya 2 jutaan rupiah per biji ya, Jagabaya kalau tidak salah. Iya. Iya. Oh, langka sekali Jagabaya. Itu kalau ada itu Bulaga, mau dihajar dari timur dari barat, kita tenang. Iya. Karena binatang yang kaki dua yang tidak tidur adalah itulah. Iya, iya. Jadi kalau kita dapat telur angsa itu janganlah kita dibuang-buang yang bukal itu. Banyak benar faedahnya. Ini saya kasih tahu para sahabat-sahabat ya. Apabila kalian mempunyai telur soang angsa, bahasa ininya, jangan sampai dibuang. Itu banyak benar khasiatnya. Ya. Kalau sahabat-sahabat kurang yakin, tidak meyakinkan, boleh dicontoh. Kalian pasangkan di sebuah rumah orang, kalian coba kirim itu. Kalau ingin mencobanya, ya. Perlu diolah dulu, mungkin tidak langsung jadi. Itu banyak harus diolah dulu. Iya. Harus diolah dulu, banyak benar apa itu ada campurannya supaya bisa menolak bala itu kan. Kalau ada itu Bulaga, apapun yang ada di rumah itu akan diserap sama energinya itu. Itu bisa seperti mainan di atas genteng itu, bisa kayak orang kena serang. Sebenarnya. Iya, karena racun di tubuh Bulaga ini masih menyerap. Tapi alhamdulillah untung tadi sudah saya totok semuanya, sudah saya tarik, saya cabut. Ini tinggal Bulaga, tinggal lemesnya aja. Mudah-mudahan nanti saya kasih obat, siapa tahu Bulaga nanti bisa sehat kembali, bisa beraktivitas lagi. Tapi mengenai sepak terjangnya Perdi itu sebenarnya apa yang dia inginkan kok sampai Bulaga ini bapak sendiri ingin dihabisi? Dia kan di Bulaga pesantren kan di Jagabaya ya. Bulaga juga alhamdulillah dia udah sekolah agama, udah belajar mengaji, memperdalam ilmu agama, ya kan udah bersyukur Bulaga kan. Tapi semenjak kemunculan Carot, CS, Perdi ini berubah 100 derajat di Jagabaya. Masya Allah. Yang tadinya patuh, dengan orang tua dia punya etika sopan santun, sekarang melawan di Jagabaya. Astagfirullahaladzim. Karena Jangkar ini punya obsesi, punya tujuan akan membunuh pada Lampung, tidak kesampaian Jagabaya. Astagfirullahaladzim. Jadi dia memakai perpanjangan tangan Perdi. Karena mereka mengetahui bahwa Perdi ini anaknya Bulaga. Iya, dengan jalan kayak gitu bisa mendekat. Iya, itu sebenarnya. Nah, Perdi juga dikompor-kompori, dikasih masukan yang tidak-tidak oleh ibu kandungnya sendiri juga banyak. Karena ibu kandungnya punya dendam kesumat dengan Bulaga ini. Jadi gimana menjadi anak mantu saya kalau begini caranya, Bulaga? Ya, makanya kita doakan saja dulu kerja berubah dan kembali seperti semula Jagabaya. Bisa semula itu Bulaga, tapi harus dilepas semua. Iya, gendam-gendam. Iya, gendam dia ilmu yang apa yang dipelajari harus dihabisin semua. Dia harus dibersihkan. Jela-jela iblis itu kan. Iya. Perdi.
Men, gimana men? Gimana kira-kira? Udah mau duduk apa belum Bulaga? Saya mau pindah ke depan itu Jo. Apa namanya di sini tidak ada angin juga Pak ya. Saya mau pindah ke depan. Bagaimana men? Oh, dia mau pindah ke depan. Coba Oh, kayaknya. oh iya. Tenang dulu, tenang Iya, dulu. iya juga Pak ya. Allah. Di sini tidak ada angin. Kira-kira begini Bulaga. Nah, Seandainya kalau ada pengancaman, iya, iya. ada pengancaman dari kawan-kawannya Perdi, apakah enggak Bulaga seperti yang lain enggak ada yang datang ke sini? Ya, ada yang datang juga Pak ya. Tapi mereka pintar juga Pak ya. Dibuat mereka di lengah. Ah, Keluarga sedang sendirian dan Ah. disitulah seperti kemarin sore saya juga tidak menyangka bahwa Reno ini yang tadinya sudah spiritual pada Lampung brutal. astagfirullahaladzim. Dia rupanya telah mempunyai ilmu hitam yang amat sangat tinggi kedahsyatannya juga Pak ya. Dia menantang kemarin sore kan. Ah, Nah pas kebetulan juga mulanya kedatangan tamu yang lama tak bertemu juga Pak ya. Jadi dia ini mengajak tamu Bulaga ini. berarti Reno ini muncul ke sini. Muncul ya Pak ya. Astagfirullah. Tapi dari gerak-geriknya Reno ini dia tidak mau dipanggil Reno. Jadi Dia maunya dipanggil Jaka Geledek. mau dipanggil jaga geledek. Jaka Geledek. Dia tidak mau kalau dipanggil Reno Jaka Baya. Maunya dipanggil Jaka Geledek. Coba tunggu dulu. Nah. Sepertinya aku akan nerawang itu dulu, Bulaga. Sebentar aja. Astagfirullahaladzim, Bulaga. Reno ini sudah dikuasai. Oleh siapa gerangan Jaka Baya? Yang dikuasai adalah kakek tua yang sakti itu. Dia ini kena gendam. Iya. Adakah hubungannya dengan siapa? Karena Bulaga juga belum sempat bertemu di Barda ini. Ada hubungannya Jaka Baya? Coba diterangkan Jaka Baya. Dia ini sudah kena gendam. Iya, karena dia masuk wilayah orang tidak sopan. Rupanya kakek sakti itu yang bikin dia ini. Dia jelas nggak ingat, bukannya Reno. Iya, dia seperti kena penyakit amnesia lupa ingatan. Iya. Jaka Baya. Lupa ingatan, dia tidak tahu siapa gerangan dirinya sendiri. Dia merasa namanya Jaka Geledek. Iya. Karena sukmanya sudah diambil sama dia. Sama kakek itu. Iya, iya. Kakek sakti yang Maraguna itu. Iya. Nggak tahu siapa nama kakek itu. Jaka Baya juga sendiri belum mengetahuinya. Belum. Cuma saya pernah bertemu sama beliau. Iya, kalau berpakaian serba hitam, serba putih Jaka Baya. Dia berpakaian hitam semua. Dia pakai tongkat. Ya. Itu kakek apa? Kakek dari mana? Saya kurang paham. Apa kakek Seluman ini? Yang jelas begini Bulaga. Kalau kedatangan Reno ke sini, jangan dilawan. Iya. Karena sukma raganya sudah diambil oleh seseorang. Dia digantikan raganya yang baru, sukma yang baru. Bernama itulah Jaka Geledek tadi. Jadi kalau dia memang Jaka Geledek, kita harus hati-hati. Iya. Karena Jaka Geledek sangatlah hebat dan sakti. Guru itu yang lebih tinggi ilmunya kayaknya. Tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya kakek tua itu. Iya, iya, iya. Yang jelas Bulaga, tenangkan dulu jiwa kamu Bulaga. Masih sakit Jaka Baya. Supaya kau bisa sehat. Nanti kita bisa kemana nanti mengarahkannya. Ya. Masih sakit Jaka Baya. Untung aja aku pas lewat mampir ke sini. Iya, tergerak hati Iya. Jaka Baya. Kena, apakah saya bilangin Bulaga ini sudah sehat belum? Karena banyak sekali permasalahan Bulaga nih. Mana anak? Nanti tolong Bulaga tonton keluar Jaka Baya, mau mencari angin Jaka Baya. Ya baiklah, baiklah. Di sini tidak ada angin yang masuk Jaka Baya. Ya. Jendela sudah dibuka. Ya. Tapi entah kenapa hati saya deg-deg Jaka Baya. Kalau di luar juga serba salah. Takut ada Perdi. Jangan Bulaga. Ada si Jaka Geledek. Iya. Kan? Aku takut nanti Bulaga keluar nanti Jaka Geledek nanti ke sini terjadi sesuatu, keadaan Bulaga tidak sehat. Ini yang saya takutkan. Di sisi lain saya juga sumpah Jaka Baya. Tenang dulu Bulaga. Panas dalam ini. Tidak ada angin. Kalau seandainya Bulaga mau saya bawa ke Padepokan gimana? Tempat ke Jaka Baya. Dan waktu saya Jaka Baya, karena saya juga
punya janji dengan Matompo, dengan Yuyun, Pak Gimbul akan mendatangi ibunya PRD Jagabaya agar tuntas permasalahan di Jagabaya. Oh ya, baik. Jadi Bung Laga mau keluar apa? Tidak keluar aja Jagabaya. Tapi mana tadi kamu akan Bung Laga tadi mana di Jagabaya? Allah, tolong Pak di Jagabaya. Ya. Ke sana. Bung Laga mau keluar. Dipanggil Bung Laga sebentar, mau keluar. Gimana kameramen Bung Laga tadi? Ke dapur yang mengambil air minum ke Jagabaya. Iya Jagabaya. Gini Bung Laga. Nah, saya nggak ada waktu juga. Iya. Saya nanti akan mencarikan obat lagi ya. Ya, terima kasih Jagabaya. Ya, saya mencarikan obat keluar dari sini. Mudah-mudahan Bung Laga ini sehat ya. Saya juga bangun juga susah Jagabaya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya. Terima kasih banyak ya. Yang penting Bung Laga sehat-sehat aja ya. Jangan dulu banyak bergerak. Saya akan mencarikan obat sebentar. Nanti saya kesini lagi. Iya, karena saya akan cari kembang 3 warna itu. Iya. Mungkinan ada di muara-muara air-air di pinggir kali nanti Bung Laga. Saya keluar dulu Bung Laga. Oh iya, terima kasih banyak Jagabaya telah membesuk Bung Laga. Bung Laga belum bisa membalas budi kebaikan di Jagabaya. Tidak apa-apa, Pak. Para sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan saya minta doanya untuk Bung Laga. Seandainya ada sahabat-sahabat kita yang ingin berbagi rezeki, ya mengeluarkan sedikit untuk membantu Bung Laga dalam keadaan begini, siapa tahu hubungi aja di nomor linknya Bung Laga. Mudah-mudahan atas doa-doanya kita sama-sama mengucapkan Bung Laga nih, nanti mudah-mudahan beliau ini sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Sebenarnya Bung Laga malu Jagabaya. Tidak apa-apa Bung Laga. Karena bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Jagabaya? Karena gini Bung Laga, yang kita butuh kebersamaan, kita butuh berbagi. Untuk apa kita mencari kalau tidak berbagi, ya kan? Telur yang menetas itu kena jadi. Kalau yang dia menelurkan disimpan itu nanti bukan menjadi, bukal, nggak jadi. Jadi lebih baiklah kita berbagi sedikit demi sedikit. Ya itulah saya pesankan nama Bung Laga. Jagalah sehat-sehat. Saya ingin pamit dulu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Saya izin dulu Bung Laga. Ya. Hati-hati Jagabaya.